Definisi wewenang. Wewenang merupakan salah satu unsur di dalam proses delegasi. Wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Pengertian wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Yang pertama, teori formal atau pandangan klasik menyatakan wewenang adalah dianugerahkan karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Teori ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang paling tinggi. Kemudian teori penerimaan menyatakan bahwa kunci dasar wewenang ada dalam yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Teori ini menyanggah pendapat bahwa wewenang seseorang timbul bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Wewenang lini atau line authority adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Wewenang staff atau staff authority adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staff atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia lini. Wewenang staf fungsional atau functional staff authority adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Kita beralih ke delegasi. Delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah: yang pertama ada prinsip skalar, di mana pada prinsip ini proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah, di mana pada prinsip ini menyatakan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. Dan yang terakhir ada tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Selanjutnya, cara untuk mengatasi atau menanggulangi hambatan-hambatan yaitu ketersediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Dan yang selanjutnya, pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi lebih efektif. Pendelegasian yang efektif menurut Allen, yang pertama ada definisikanlah tanggung jawab, wewenang, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, berikanlah iklim yang wajar untuk delegasi. Yang ketiga, ketahuilah kapan delegasi itu dibatalkan. Yang keempat, jelaskanlah ukuran-ukuran pekerjaan. Dan yang terakhir, berpeganglah pada pekerjaan yang telah rampung atau yang sudah selesai. Materi yang terakhir ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Keuntungan desentralisasi sama dengan keuntungan delegasi, yaitu mengurangi beban manajer puncak, memperbaiki perbuatan keputusan karena dilakukan dekat dengan permasalahan, meningkatkan latihan, moral, dan inisiatif manajemen bawah, dan membuat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam pembuatan keputusan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi diantaranya filsafat manajemen, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi, strategi dan lingkungan organisasi, penyebaran geografis organisasi, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif, kualitas manajer, keanekaragaman produk dan jasa, serta karakteristik-karakteristik organisasi lainnya.